Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bi sihhatin wa rafa'in wa sa'adah wa salamah wa barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man farada fihi al-hajja fala rafata wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khudhu anni manasikakum wa qala aidan taqillaha hasma kunta wa adbi sayyi'atul hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu wasallam yang saya muliakan pimpinan Samsat Kabupaten Barat serta jajaran seluruh karyawan-karyawati Samsat yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Berikan rahmat Allah, diberikan kemuliaan, rezeki yang luas dan juga nikmat panjang umur tentunya, amin ya rabbal alamin. Jamaah juga seluruh DKM At-Taqwa yang saya muliakan, bapak-bapak polisi, sipil dan juga tamu-tamu Samsat Jakarta Barat yang kesemuanya kita insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, sudah jamaah sholat zuhur, ini the best alias pilihan hamba Allah yang rajin ibadah, pahalanya berlipat ganda, terutama kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertama mendapatkan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan ketakwaan kita, menambah rasa silaturahmi, dan jangan lupa orang-orang yang bertakwa itu selalu diberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pimpinan kita, kanjeng Nabi kita, seorang yang the best di dunia ini, memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat yang sangat terpuji, yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bahwa evaluasi kurban yang tahun ini diselenggarakan, pelaksanaan Idul Adha sukses. Kemarin semua sudah menjalankan puasa Tarwiyah Arafah dan yakin bahwa yang hadir ini sama dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dosa yang datang sudah dihapus juga, sehingga yang hadir ini ibarat Idul Fitri, kita sudah minal aidin wal faizin. Orang-orang yang beruntung, pelaksanaan Idul Adha-nya selesai, pelaksanaan kurban selesai, karena kita sama-sama mengamalkan inna a'tainakal kautsar. Nikmat Allah banyak, rezeki banyak, istri cantik, kontrakan punya, investasi banyak, korban juga gitu kan. Alhamdulillah. Bagi yang belum berkorban, insya Allah tahun depan mudah-mudahan korban. Bagi yang korbannya kambing, mudah-mudahan tahun depan ikut sapi. Amin. Itu evaluasi Pak. Jadi meningkat. Sebagai umat Islam itu terus meningkat. Dan Islam hadir sesungguhnya mengajarkan kita untuk pengorbanan. Islam ini hadir sendiri sebenarnya dilatih untuk berkorban. Contoh kecil Bapak. Kenapa ada aqimis sholat, ada wa'atuz zakat? Perintah mendirikan sholat, gak cukup sholat, tapi dibarengi zakat. Nah, zakat itu bagian dari kepedulian sosial. Zakat itu latihan korban. Zakat itu didik kita jangan bakhil, jangan pelit. Termasuk fasolli li rabbika wanhar. Sama Pak.
sholatlah Idul Adha, wanhar, potong korban. Jadi kalau dia rajin sholat tidak potong korban, tanda tanya itu Pak. Dia sholat doang itu Idul Adha, kan enggak potong korban. Sejauh mana keislamannya dipertanyakan, karena wanhar itu perintah yang sangat jelas. Tapi saya yakin teman-teman Samsat jumlah korban makin banyak, alhamdulillah. Kalau nggak korban di kantor kan korban di rumah ya Pak. Di rumah Bapak cewek DKM juga, di kanan kirinya punya musola. Oh, Ustaz, saya udah korban. Ya kalau udah korban lagi di Samsat ya alhamdulillah. Kalau nggak korban di kantor nggak apa-apa. Tapi kita korban di lingkungan, alhamdulillah. Ini saya evaluasi luar biasa Pak. Masyarakat kita antusias makin banyak. Walaupun sebagian orang menganggap juga itu kecil gitu dianggapnya. Padahal itu latihan. Islam sendiri ada latihan supaya bersedekah. Dan dengan bersedekah ini kita akan barokah. Perintah zakat tadi juga sama, latihan korban. Perintah sedekah juga latihan korban. Korban apa sih Ustaz? Apa yang kita miliki itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian doang, Pak. Wa mimma min dari mah apa-apa. Kita punya duit 1M paling keluar kambing aja berapa duit sih. Nah, itu berkorban. Kalau untuk konteks pasca Idul Adha ini di bulan Zulhijjah ini, saya Al-Fakir Cakmur memberikan motivasi berkorbannya sampai kapan Ustaz? Sampai titik darah penghabisan. Sampai kita husnul khotimah, Pak. Ada kota amal, latihan kita korban. Nah, ini korban kecil-kecilan saya ngamal. Ada renovasi toilet masjid, saya beli keran. Ada pengadaan AC karena tidak diadakan oleh kantor, saya nyumbang 1 AC. Ada santunan anak yatim jumlahnya 50 orang, saya 2 yatim aja Ustaz. Tahun lalu baru 1 yatim, tahun ini saya 2. Itu meningkat tuh Pak iman kita. Dan memang pasca Idul Korban ini, Idul Adha ini, evaluasi muhasabahnya itu. Yang satu terkait haji, kedua terkait korban. Makna spiritual haji yang saat ini Bapak-bapak lihat nih, alhamdulillah. Saudara-saudara kita sudah mulai akan ada dipulangkan ke Indonesia. Ada yang gelombang 1 dia ke Madinah, selesai di Mekah, dan Jeddah, Indonesia. Kalau gelombang 2-nya berangkat langsung ke Jeddah, langsung ihram, tawaf haji semua, lempar jumroh, selesai, tahalul, haji mabrur, berangkat ke Madinah. Nih saudara Bapak doain semua Pak, ini detik-detik perjuangannya tinggal mulai kepulangan dari Madinah ke Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka menjadi haji mabrur, dan evaluasinya adalah bagaimana kita mempersiapkan calon-calon haji. Kita calon haji Pak, bukan calon mantu. Calon mantu harus angkat tangan dong. Siapa yang ingin haji? Saya. Siapa yang ingin umroh? Saya. Siapa yang ingin hajinya? Saya. Siapa yang ingin mati? Entar dulu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Nah, semangat Pak. Profesi kita, yang Pak Polisi, yang PNS, yang birokrat, pengusaha, wira swasta, apapun yang kita miliki ini korbankan untuk Islam. Itu maksudnya. Bukan berarti Cakmur membahas hari ini masih bahas korban, enggak. Visi misinya adalah motivasi supaya berkorban ini terus menerus untuk Islam. Kecil-kecilan, kalau ada teman bangun masjid, dia datang ngasih proposal, Bapak nggak punya duit banyak, Ustaz, proposal dibuat ini ada besi, ada semen, udah saya pasir 2 truk nggak punya duit, cek di ATM kurang duitnya, enggak, saya semen dimasak. Jangan sampai panitia masjid di kanan kiri kita punya masjid, minta sumbangan Bapak bilang enggak, amal sudah terlalu banyak di luar, di sini saya nggak mau nyumbang, salah. Biar dikit kita kontribusi. Itu namanya berkorban. Berkorban untuk masjid, berkorban untuk majelis taklim kita bangun. Ada pondok pesantren datang, namanya pondok pesantren kan biasa bawa proposal ke Pak Haji. Proposal pondok pesantren misalnya apa? Pengadaan kitab kita bantu. Subsidi silang, ada pondok pesantren yang gratis, nggak bayar. Subsidi silang. Dia yang kaya bayar,
yang anak-anak yatim nggak bayar. Nah, pas di silang ini bapak bisa ambil peranan. Pak Ustadz, pondok pesantren lagi butuh apa? Lagi bangun masjid. Ya udah kita kontribusi. Kalau butuhnya memang dia kegiatan, apa yang bisa kita sumbang? Itu juga latihan korban. Maka manajemen korban, ketika pasol li rabbika wanhar, jumlah hewan terlalu sedikit, sapi sedikit, kambing sedikit, pengurus masjidnya harus dievaluasi. Apa salah manajemen atau kurang sosialisasi atau kesadaran masyarakatnya memang rendah? Emang nggak gampang tuh Pak jadi ketua panitia latihan korban Pak. Yang ada diomelin, dikritik, dijelek-jelekin, diolok-olok, bahkan ada yang ngomong goblok tuh panitia korbannya. Bapak siap-siap aja. Kita panitia korban yang biasa Pak. Apalagi Bapak menjadi petugas haji. Ini haji ini Masya Allah. Saya monitor tiap tahun tuh orang pergi haji itu banyak masalah. Ya, namanya Indonesia ya nggak sama dengan Arab. Arab ya nggak sama Indonesia. Bahasa berbeda. Bahasanya berbeda. Catering terlambat, ngomel-ngomel. Dapat hotel, ada yang cakep, ada yang rayu mati. Liftnya nggak benar, marah. Jamaah haji marah. Malu Pak kalau jadi jamaah marah. Nggak usah marah. Ngomong yang baik-baik, sampaikan Ustaz. Nanti dievaluasi. Kenapa catering lambat? Bukan petugas yang salah. Di mana mentalitas ingin menjadi haji mabrur kalau bawaannya ngambek melulu marah dulu. Dan rata-rata mereka yang berangkat haji multi profesi, ada polisi, ada jenderal, dan macam-macam Pak. Punya jabatan anak buahnya main tunggang tuh dia di sini jadi wali kota, bupati, gubernur, tak boleh main jadi paman kota tidak haja. Siapa yang berniat haji, wala al-fasah, wala kusuko, apa yang berbuat maksiat, wala jidar, berantem dulu. Masa mumpung kita nih yang tahun depan mau haji, mentalnya di sekarang Pak. Belajar manasik, ihram tuh kayak apa Pak Ustaz? Kenapa kain ihramnya dua helai, celana dalam nggak boleh pakai, yang menjahit, gondal gandul kita ihram. Lepas celana dalam, lepas jambatanmu, lepas pinggangmu, lepas segalanya. Kau akan mati. Dua ihram. Tapi di luar boleh dari apa menjadi ujian di luar. Hajinya sah nggak Ustaz? Kalau marah-marah salah. Haji yang itu sah juga sih, karena dia udah ihram, hukum ibadah mawah, bener nih. Kemudian dia tawaf ibadah, sa'i, tahalul selesai. Tapi pahala hajinya, Masya Allah, sudah bayar mahal-mahal haji. Tapi hajinya bukan. Maka Islam mengajarkan pasbir, sobar itu nggak ada yang boleh pasbir. Sabar ada batasnya kali ini. Sabar itu kalau Rasulullah nggak ada batasnya. Lalu Rasulullah itu dilempari apa aja yang mana? Orang yang paling benci pada Rasulullah tiap hari menunda yang Rasulullah baik, ya sakit. Rasulullah datang menunda. Karena pengorbanan kita ini nggak ada apa-apa. Rasulullah itu masa muda bisnis sukses kaya. Siti Khadijah senang kaya cantik. Orang Rasulullah. Saking jujurnya Rasulullah kayak gitu. Waktu nikah manggil, nggak punya mas kawin, lewat. Saat gede-gede kita mas kawin waktu nikah berapa sampai? 50 gram. Paling buat 10, 15, 20 itu kan banyak. Atau sesuai kalender gitu ya, 7 gram, 7. Kalau ditanya jam 8 gram. Anak-anak sekarang kan modelnya begini gitu tuh. Tapi kalau Rasulullah kalau kaya raya untuk mas kawin Pak, 5 ekor onta, itu miliar itu Pak. Ya onta bukan sapi. Kalau sapi kan mulai, tapi sapi mulai macam-macam. Ada yang sapi 30 juta, 50 juta. Ada juga alhamdulillah itu RI 1 sapi harga 500 juta.
Sapi gede ya sesuai ekonominya Pak. Kalau duit dia triliunan, sapinya 500 juta ya jatuh. Karena duit kita gak triliunan, kita beli sapi harga 23 juta, udah cakep banget itu korban sapi. Urunannya 3 juta, kali 7 orang, 21, udah kepengen sapi kayak RT1, orang iso, angel. Nggak ngawat maksudnya Pak. Jadi kita jangan terlalu mimpi, makanya nih, step by step pengorbanan Nabi Ibrahim. Belum bicara pengorbanan Nabi Ibrahim, kalau Bapak lihat Nabi Ibrahim kan yang dipotong itu Ismail Pak. Anak kesayangan. Kan kita suruh motong kambing itu apa ini? Ini motivasi kita. Termasuk haji Pak. Haji itu adalah ibadah pengorbanan lahir dan batin. Dari Indonesia berbayar, mahal, bersahabat, membayarnya lama. Ada haji gaspol, ada. Hanya ini benar-benar tahun depan berangkat, ada nggak? Ada. Haji gaspol itu Pak Haji. Ada. Nggak ada yang susah Ustaz Indonesia. Urusan Indonesia ini Bapak lebih paham. Tapi kalau di luar negeri, kan jamaah haji nggak ngerti. Orang Arab itu Pak, Bapak yang remaja yang berkawan, silahkan tunggu di depan lobi. Bis kita akan datang jam 8. Dibilang jam 8 bisa jam 10. Orang Arab. Saudara kita akan tunggu Ba'da Isya. Ba'da Isya orang Arab bukan jam 19.20 Pak. Jam 11 sudah Ba'da Isya. Benar itu. Itulah ujian kesabaran orang haji. Dan pengorbanannya lahir dan batin. Supaya Bapak tugas ada polisi, ada tentara, PNS, Kementerian Agama, Kepala MUI, PCRI, Wali Kota, semua petugas Pak. Bukan dikuasai Kementerian Agama. Orang tahunya kalau petugas kan Kementerian Agama, bukan Pak. Campur aduk di situ. Integrasi, belum bicara kesehatan dari Departemen Kesehatan. Jadi multi haji itu urusan yang sangat luar biasa. Karena kalau dievaluasi, yang penting motivasi selama ini adalah bagaimana kita niat Allah baik Allah mahajan. Saya mau haji Allah. Yang sudah haji siapa? Pengen 5 kali 10 kali haji. Amalannya dulu. Amalan itu aja dulu. Ustadz, tabungan saya, ya udah cek aja. Yang belum datang pendaftar. Yang belum cepat-cepat ada. Yang nafas, yang khusus. Yang belum punya sama sekali nabung. Sama kayak korban Pak. Kagak ada cerita tuh korban tiba-tiba ada sapi, kecuali yang kaya. Mas, sapi kirim 2 ekor bisa transfer. Nomor rekening berapa? Kiris ada nggak kiris? Udah canggih Pak sekarang. Ya, kalau nggak Allahumma paksain tahun depan saya harus korban. Bisa. Saya cinta nggak bisa Pak. Kita nabung sehari gocap kali sebulan 1,5 juta kali 12 kelebihan duit Pak. Harus sehari kita jadi 50. Nggak usah gocap 10 kali 30 berapa Pak? 300.000 kali 12 cukup untuk korban. Memang urunan kita kan berkisar 3,5 juta sampai 4 juta. Jadilah 1 ekor sapi. Kambing lebih mahal sampai 3,5 juta pengen korban kambing di hari H itu kecil. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, intinya sukses korban hari ini yang luar biasa. Walaupun di TikTok, di YouTube ada viral panitia ketendang kakinya sapi berdarah-darah, nah itu lucu-lucuan memang. Tapi ada dua kejadian yang mengalami. Nah ini dari evaluasi berarti teknologi manajemen penyembelihan hewan kurban itu menjadi PR kita bersama. Karena mengenai kurban, ketika kurban manusianya ikut kurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah kurban ini adalah kita latih pasca zulum terus menerus ya, motivasi haji terus motivasi ibadah dimanapun kita wajib berkorban. Di rumah tangga untuk anak-anak kita. Nah, kau S3, Bapak sanggup membiayai kamu kan? Bapak nggak apa-apa S1, kamu S3. Ibu hebat, Ibu istri, kasih duit istri. Ibu bagaimana? Ibadah yang paling ibu suka. Bapak, saya ingin umroh bersama satu keluarga. Bisa nggak? Ibu tabung. Bapak punya gaji titip ibu sesuai yang perintah.
1 juta atau 2 juta. Kemudian pas setahun duitnya kumpul umroh. Ya, akhir Desember Bapak bisa pergi umroh dengan istri. Betapa indahnya kita beribadah di kota Makkah dan Madinah bersama sang istri tercinta. Syukur ada anak-anak kita membersama. Ini Pak pesan mulia dari pasca Idul Adha. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tetap sama-sama beribadah, menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Anak-anak kita adalah anak-anak yang seperti Ismail, anak soleh, punya istri yang solehah, Siti Hajar. Dan di era modern ini istri-istri kita, istri yang nggak melawan, istri yang nggak resek, istri yang nggak durhaka, anak yang tidak durhaka, menjadi investasi kita terbesar dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.